Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Ma ba'du ikhwati talabah arsyadakumullah ta'ala naftatih wa nabda' darsana hadha as-sabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka lagu terakhir dari jilid 1. Isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, isim maf'ul dhamma fathah kasrah, isim maksur dhamma fathah kasrah, isim yang mudhaf dhamma fathah kasrah, yang tak bertanwin dhamma fathah fathah, muannas salim dhamma kasrah kasrah, mudzakkar salim waw iya isim tasniyah alif iya asmaul khamsah waw alif iya, i'rabnya isim rafa nasab jar, i'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Bisa? Bisa? Ini kan pakai dua suara, kita pakai satu suara aja. Tadi kan ada yang isim mufrad, ada yang jawab. Jamak taksir, ada yang jawab. Kita jadi satu aja. Kita yang nanya, kita juga yang jawab. Oke? Yuk, ahad islan salasah. Isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, isim manqus dhamma fathah kasrah, isim maksur dhamma fathah kasrah, isim yang mudhaf dhamma fathah kasrah, yang tak bertanwin dhamma fathah kasrah, muannas salim dhamma kasrah, mudzakkar salim wawu iya, isim tasniyah alif iya, asmaul khamsah wawu alif iya, i'rabnya isim rafa nasab jar, i'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Sekali lagi, isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, isim manqus dhamma fathah kasrah, isim maksur dhamma fathah kasrah, isim yang mudhaf dhamma fathah kasrah, yang tak bertanwin dhamma fathah fathah, muannas salim dhamma kasrah, mudzakkar salim wawu iya, isim tasniyah alif iya, asmaul khamsah wawu alif iya, i'rabnya isim rafa nasab jar, i'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Wildan, yang tak bertanwin dhamma fathah. Arif, isim tasniyah alif iya ya.
Usman. Muannas salim. Dhamma kasrah kasrah. Amir. Muzakkar salim. Wawu iya iya. Kita ulang lagi bareng-bareng sampai hafal. Wahid isnan salasah. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Jamak taksir dhamma fathah kasrah. Isim manqus dhamma fathah kasrah. Isim maksur dhamma fathah kasrah. Isim jar mudhaf dhamma fathah kasrah. Bertanwin dhamma fathah fathah. Muannas salim dhamma kasrah kasrah. Mudzakkar salim wawu iya iya. Isim tasniyah alif iya iya. Asmaul khamsah wawu alif iya. I'rabnya isim rafa nasab jar. I'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Saya tanya satu orang yang saya tanya nanti dia nanya terserah siapa, dia nyebut nama. Paham? Begitu seterusnya muter sampai semuanya dapat pertanyaan. Paham? Paham ya? Oke. Persiapan dulu nggak? Persiapan dulu 1 menit, silakan dihafalkan. Yakfi, cukup, ditutup. Yakfi, cukup, ditutup. Bari yang tak bertanwin. Salah ya. Doma fathah fathah ya. Ya, Fadal Bari, tanya siapa? Amir. Amir, ya. Muzakkar salim. Wawu iya iya. Ya, wow ya ya. Udah lanjut. Waras salim. Pakai lagu. Mana salim? Mana salim? Alif ya ya. Salah. Mana salim? Oh iya. Dhamma kasrah kasrah. Doma kasro kasro. Ya, lanjut. Rian. Rian. Fadal. Yang tak bertanwin. Dhamma fathah fathah. Nah, ya. Lanjut, Fadal. Betul. Ya. Betul, silakan. Jamak taksir. Jamak taksir. Dhamma fathah fathah. Doma fathah kasro. Jamak taksir sama seperti isim mufrad. Fadal, lanjut. Robit. Mu'annas
kasroh terus. Asmaul khamsah wau alif iya. Isim maksur saufi. Gimana? Isim maksur saufi. Dhamma fathah kasroh. Dhamma fathah kasroh ya. Muzaki. Nah. Yang tak bertanwin. Nah. Yang tak bertanwin dhamma fathah. Ya, terus. Itu. Ayo. Semufrad. Ridho. Ya. Terus. Banyak yang belum nih. Seman. I'rabnya fi'il. Apa i'rabnya fi'il? I'rabnya fi'il? Apa? Hah? I'rab. Kalau i'rab dulu Ustaz bilang gimana? Kalau pertanyaannya i'rab berarti jawabannya rofa, nasab, jar, jazm. Nah, kalau i'rabnya fi'il berarti 3, pilih 3 dari 4 itu. Ayo. I'rabnya fi'il, rofa, nasab, jazm. Fi'il nggak bisa dijarkan. Yud. Arif. Ya. I'rabnya isim. Rofa nasab jar. Ya. Terus. Yang belum siapa aja angkat tangan? Gilang, Firman, Ubeda. Masih ada 4 orang. Siapa? Arif. Ya, Firman. Ayo. Asmaul khamsah. Waw alif ya. Terus. Lanjut. Oh, baginda. Ya. Hah? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Yo, isim tasniyah. Alif ya ya. Terus. Siapa tadi? Muhsin sama Beda belum? Sama Gilang. Beda, ya. Muannas salim. Doma. Doma kasroh. Yo, terus lanjut. Tinggal 2, Muhsin sama Gilang. Muhsin. Ya. Jamak taksir. Doma fathah kasroh. Ya, terakhir Gilang. Oh ya, istilah belum ya. Diem dia. Apa? Isim tasniyah, Jilal. Ya. Terus Gilang terakhir apa? Pertanyaan antum. I'rabnya fi'il, Gilang. Rofa, nasab, jazm. Udah dibuka lagi bukunya. Ini rumus nih, antum harus hafal nih. Antum tidak hafal ini nanti nggak menguasai, karena pondasi nahwu yang kedua adalah i'rab. I'rab itu mencakup tanda-tanda i'rab. Rofa dia punya alamat namanya dhammah, wawu, alif. Dia dipakainya pada isim apa aja. Nah, kalau kita hafal ini kan insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Terus kalau antum perhatikan dari 10 isim-isim yang mu'rab ini ada yang i'rabnya
menggunakan harokat. Ada yang i'rabnya menggunakan huruf. Kalau antum bisa memisah dua ini nanti nggak akan keliru. Mu'annas salim alif ya ya. Mu'annas salim itu masuknya yang harokat. Coba yang pakai harokat apa aja? 1 isim mufrad. Terus taksir, jamak taksir. Terus mangkus, maksur. Terus apa? Ghairu munsharif ya, alias yang tidak bertanwin. Terus apalagi? Mu'annas salim. Terus isim yang mudhof. Berarti yang menggunakan huruf cuma 3, ya kan? 1 mudzakkar salim. 2 isim tasniyah. 3 asmaul khamsah. Hafalkan yang dikit. Yang pakai huruf mudzakkar salim, tasniyah, asma khamsah. Selain itu berarti i'rabnya pakai harokat. Dari yang pakai harokat ini ada yang standar. Maksudnya standar itu apa? Dhammah, fathah, kasroh. Itu standar. Yang standar mana aja? Mufrad, taksir, mangkus, maksur, mudhof. Nah, berarti dari 7 yang 5 standar, yang tidak standar hanya 2, ghairu munsharif sama mu'annas salim. Kalau ghairu munsharif dhammah, fathah, fathah. Kalau mu'annas salim dhammah, kasroh, kasroh. Berarti skemanya dari tengah dhammah, kalau ghairu munsharif ke atas fathah, fathah. Kalau mu'annas salim ke bawah kasroh, kasroh, ya kan? Oh, enak sekali kan? Paham ya? Ini kalau mu'annas ghairu munsharif ke atas dhammah, fathah, fathah. Kalau mu'annas salim ke bawah dhammah, kasroh, kasroh. Selainnya standar dhammah, fathah, kasroh. Hanya saja yang membedakan kan kalau mangkus, maksur, isim yang mudhof, dhammah, fathah, kasrohnya ditakdirkan, kecuali isim mangkus yang nasab, fathahnya dizahirkan. Terus perbedaan ini tadi antara fi'il sama isim. Kalau fi'il dari 4 i'rab ya, rafa, nasab, jar, jazm. Isim, fi'il. Baik isim atau fi'il bisa dirofakkan, bisa dinasobkan. Jar hanya masuk pada isim, tidak masuk pada fi'il. Jazm tidak bisa masuk isim, masuknya pada fi'il. Ringkasan jilid 1 ya ini kurang lebih kan gitu. Kalau ini kita sudah menguasai, sudah hafal, ya tinggal nanti apa namanya ketika sampai jilid 4 isim itu dia dirofakkan ketika menjadi apa sih? Kalau kita membaca kitab yang tidak ada harokatnya. Kalau kita membaca kitab yang ada harokatnya, ya mudah sekali. Isim kok harokat akhirnya di dhammah, berarti dia rofa. Kan gitu kan? Karena tidak ada isim yang harokat akhirnya di dhammah kecuali dia rofa. Ada nggak coba cari? Isim harokat akhirnya di dhammah tapi i'rabnya nggak rofa. Ada nggak? Nggak ada. Mudzakkar salim kok ujungnya dia una bukan ina, berarti dia pasti rofa. Tidak mungkin dia tidak rofa, kan gitu. Jadi cara deteksi i'rab itu bisa dengan 2 cara. Melihat harokat akhir kalau kita membaca teks yang sudah ada harokatnya, atau yang kedua caranya adalah dengan mendeteksi apakah dia salah satu dari marfu'atul asma, mansubatul asma,
mahfudzatul asma. Itu nanti di bagian akhir di jilid 4 insyaallah. Tuh. Dari awal isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, mudzakkar salim, muannats salim, asma khamsah, ghairu munsharif, maksur, mangkus, isim yang mudhaf pada yang mutakalim. Ada yang masih kurang jelas atau antum kurang paham, ditanyakan sekarang, kita diskusikan, kita bahas sebelum kita masuk ke jilid yang kedua. Tafadhol. Maafi? Sudah jelas? Sudah paham? Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada saya yang nanya. Maafi? Cukup? Kalau cukup, kemarin kita ada tugas nggak sih terakhir? Nggak ada ya? Ada? Oh ya, ada terakhir halaman 46 itu ya. Ditukar dengan temannya, kita koreksi. Sauki udah garap? Loh, kemarin nggak masuk kok bisa garap? Oh, dikasih tahu. Amir? Udah garap? Kelas? Kalau sudah, kita koreksi bareng-bareng. Isim mufrad, rofaknya dhahiratun, nasabnya dhahiratan, jernya dhahiratin. Isim musanna atau isim tasniyah, rofaknya nau'ani, nasabnya nau'aini, jernya nau'aini. Jamak mudzakkar salim, muslimuna, nasabnya muslimina, jernya muslimina. Kalau yang muslimini berarti salah, walaupun dia pakai ya muslimi, tapi kalau di kasroh belakangnya muslimini berarti salah. Jamak muannats salim, al muharramatu, nasabnya jernya jamak taksir, arkanun, nasabnya jernya asma khamsah, abul abi, nasabnya abal abi, pakai alif ya, abal abi. Jadi tulisannya alif hamzah fathah, ba fathah alif. Kalau tidak ada alifnya salah, paham? Abal abi, ada alifnya, abal abi. Jernya abil abi. Isim ghairu munsharif, aqallu rafa, nasabnya jernya isim maksur, wal mar'a, nasabnya jernya bukan wal mar'i, bukan ya, al mar'a, wal mar'a. Isim mangkus, warra'i, nasabnya warra'iyah, warra'iyah. Mangkus nasab, fathahnya fathah dhahirah, bukan muqaddarah. Jernya warra'i, mudhaf pada ya mutakallim, rafa'nya kitabi, nasabnya jernya dihitung salahnya. Fadhol. Ya. Yang dhahiratun itu tanya taman buta atau tak maftuhah? Yang mana? Nasab. Yang mana? Mangkus? Isim mufrad dhahiratan, tak marbutah lah. Kalau taknya tak piring salah, harus tak marbutah. Kalau tak piring berarti dia berubah menjadi muannats salim. Ya nggak bisa dibaca dhahiratan toh kalau pakai tak piring. Ada lagi? Silakan dihitung. Dihitung salahnya, bukan mencari-cari kesalahan, tapi saya yakin salahnya lebih sedikit, makanya lebih enak ngitung salahnya daripada ngitung betulnya.
Syauqi, yang megang punya Syauqi siapa? Berapa? Apa? Dhahirotan. Pakai tak piring. Ubaidah? Apa aja? Dhahirotan. Arkanan. Pakainya? Oh, terus? Arkani. Oh ya. Usman? Apa? Jarnya akoli. Oh ya. Anu? Muimin? Salah 3. Apa aja? Dhahirotin. Kenapa dhahirotin salah? Oh, nasabnya dhahirotin. Terus? Muslimaini. Oh, muslimuna jadi muslimaini. Terus? Oh ya. Terus Firman? Ya. Salah semua. Oh, benar semua. Kirain salah semua. Amir? Benar semua. Padahal kemarin nggak masuk ya. Keren sekali. Jangan-jangan kemarin dia mendapatkan wangsit. Baginda? Terus, Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi? Benar semua. Bari? Salah 2 Pak. Zahira tadi? Nah, tak piring. Musin? Apa aja? Pakai tak piring? Ya. Wildan? Apa? Pakai tak piring? Ya. Ilma? Terus semua. Ridho? Salah 2 apa? Salahnya? Pakai tak piring? Innal wal mar'a. Oh, ditulisnya innal mar'a. Kenapa ditambahi inna? Tuh. Sila? 2. Apa aja? Dhahirotan sama innal mar'a juga. Rafid? Apa aja? Fil mar'a. Ya, maksudnya baik ya itu ya. Maksud tiba-tiba nasab itu kita kasih innalah biar cocok gitu ya. Maksud tiba-tiba jar dikasih bi gitu ya. Arif salah 4. apa aja? Yang al-muharramatin. Al-muharramatin. Ya. Sama al-muharramatin juga. Sama abal aba. Sama Abal abi. Oh, nasabnya abal aba, jarnya abal abi. Nah ya. Rian? 2. Apa aja? Nau'annya nau'ana ini. Biarnya nau'ana ini. Ya nau'ana ini. Nau'ana ini juga. Nah ya. Ijral? Apa aja? Sama, nau'ana ini juga. Kenapa akoli? Jarnya akoli. Ya, harusnya akola. Ar-ra'iyah. Oh, nasabnya tidak di fathah dhahira. Bukan, yang jarnya ada fathahnya. Oh, jarnya ada fathahnya malah. Oh, ya. Ya, berarti ada beberapa hal secara umum berarti kan sudah paham semua insyaallah. Terlepas dari antum mengerjakannya saling bekerja sama atau tidak saya tidak tahu. Tapi hasil dari koreksi kita kan insyaallah semuanya sudah paham. Ada beberapa hal yang mungkin antum
kurang cermat, seperti al-muharramatin itu kan kurang cermat. Padahal di awal dulu sudah kita sampaikan, namanya isim itu kalau sudah al dia tidak boleh tanwin. Jadi tanwin dan al ini pilih salah satu. Kalau sudah al maka tanwin nggak boleh. Tapi kalau dia sudah tanwin maka alnya nggak boleh. Pilih salah satu. Kecuali isim ghairu munsorif. Kalau isim ghairu munsorif dia jelas tidak pakai tanwin. Mau ada alnya, tidak ada alnya dia tidak pakai tanwin. Terus sama nau'ani tadi ya, siapa? Rian ya. Nau'ani karena dia sudah menjadi contoh rofa, berarti dia bentuknya itu sudah sudah tidak perlu ditambah lagi alif nun atau ya nun. Itu sudah ada tambahan alif nunnya. Aslinya nau'un. Karena dia sudah dijadikan contoh rofa, berarti aslinya nau'un. Tanda tasniahnya apa? Ada alif dan nun, tasniah rofa. Maka ketika diubah menjadi nasab tidak perlu ditambah ya dan nun, tinggal alifnya saja yang diubah menjadi ya. Nau'aini, jirnya juga sama nau'aini. Terus yang lain tadi arkana tidak dikasih alif dan lain sebagainya ya. Insyaallah secara umum semuanya sudah paham, tinggal dikit-dikit hal-hal seperti itu yang mungkin memang luput karena kurang cermat dan kurang teliti. Begitu. Harusnya sebelum naik ke jilid 2 ini kita ada ujiannya. Harusnya. Tapi kan Bari nggak suka ada ujian-ujian kan? Apa? Itu jadi gambaran umum jilid 1 sudah nangkap semua ya. Membedakan isim, fi'il, huruf, membedakan i'rab, kemudian menghafalkan atau memahami isim-isim apa saja yang mu'rab, isim apa saja yang mabni, plus dengan tanda-tanda i'rabnya. Begitu. Kalau sudah paham, biasanya kalau saya dulu dengan angkatan-angkatan sebelumnya murojaah ya dengan lagu-lagu, karena lagu-lagu ini kan sudah mewakili dari muatan materi yang ada di jilid, ya kan? Ya, kita murojaah sekali lagu-lagu di jilid 1 dari awal. Ayo bareng-bareng. Wahid, isnan, salasa. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijerkan i'dadiyah, itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qasin, juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati. I'dadiyah selalu di hati. Menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. I'dadiyah luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Mu'rab artinya berubah, mabni
mausul dan isyarah, isim yang tak berubah, yang mu'rab fi'il mudhari', yang mabni amar dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari. Satu-satu isim mufrad, dua-dua isim tasniyah, tiga-tiga isim jamak, mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu, dan du, itu semua isim yang lima yang tak bertanwin ghairu munsharif. Satu dan dua itu ilahnya. Alif yang bengkong maksur namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Akhir mangkus namanya, berharokat kasroh di sebelumnya. Isim-isim yang lima, abun ayah artinya, ahun itu saudara, fulisan hamun mertua, zu artinya yang punya, waw alif dan iya itu tanda i'rabnya. Macam-macam ilah itu ada dua, ada ilah satu, ada ilah dua. Ilah satu itu sigot muntahal jumu', alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Ilah dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta udul. Ilah dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tarkib mazi, anis dan ajami. Ini macam ilah isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Sigat mundahal jumu', ada dua, mafailu mafailu lah wazannya, fa'la fu'la fi'la alif ta'nis maksurah, fa'la ufu'ala u alif ta'nis mamdudah. Sifat wazan fi'il ahmadu wazan af'alu, sifat alif nun fa'lan wazannya. Sifat dengan udul ada tiga wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il ahmadu contohnya, nama alif nun Utsmanu contohnya, nama dengan udul Umaru contohnya, nama tarkib masjid Hadramaut contohnya.
nama dengan taknis maka tu contohnya nama dan ajami Ismailu contohnya rofa dengan menggunakan harokat dhammah nasab jernya menggunakan harokat fathah dengan syarat tidak diawali oleh al dan dengan syarat tidak boleh dimudhafkan. Isim mufrad jamak taksir dhamma fathah kasrah isim mangkus dhamma fathah kasrah isim maksur dhamma fathah kasrah isim yang mudhaf yang tak bertanwin dhamma fathah muannas salim dhamma kasrah mudzakkar salim wawu iya isim tasniyah alif iya asmaul khamsah wawu alif iya i'rabnya isim rafa nasab i'rabnya fi'il rafa nasab jazm. Alhamdulillah. Tolong dihapus dulu. Jilid 2 yang akan kita pelajari nanti pekan depan akan memuat 3 kaidah isim berikutnya atau yang tersisa dari 4 kaidah isim. Kalau dulu kan di awal pernah kita kasih prolog bahwa isim itu dia ada 4 kaidah. Masih ingat? 1. Mu'rab mabni. 2. Nakirah ma'rifat. 3. Mudzakkar muannas. 4. Jamid mushtaq. Mu'rab mabni kita selesaikan di jilid 1, alhamdulillah. Nanti nakirah ma'rifat, mudzakkar muannas, jamid mushtaq insyaallah akan kita kaji, kita pelajari di jilid 2. Nakirah itu apa sih? Ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu apa? Kenapa kok ini didulukan dalam metode pembelajaran Al-Miftah? Karena ketika nanti kita membahas tentang fa'il, kita membahas tentang mubtada khobar, itu kan syarat mubtada isim ma'rifat yang berada di awal kalam. Kalau kita tidak tahu isim ma'rifat, nanti kesulitan untuk memahami apa itu mubtada, apa itu khobar, kan gitu kan. Ketika kita tidak tahu ma'rifat dan nakirah. Dalam hal fa'il, fi'il dan fa'il harus sesuai mudzakkar muannasnya. Nah, kalau kita tidak ngerti apa itu mudzakkar, apa saja ciri muannas, nanti kita akan kesulitan untuk mendeteksi mana fa'il, mana maf'ul dan lain sebagainya. Karena tidak selalunya kitab yang kita baca kitab yang sudah ada harokatnya. Wong sudah ada harokatnya saja kadang kita masih sulit untuk mendeteksi ini fa'il kah, ini mubtada kah, ini maf'ul kah, apakah ini hal dan lain sebagainya. Itu kenapa kok diawalkan kaidah-kaidah terkait dengan isim. Dan kenapa kok isim dulu, tidak fi'il dulu? Karena seperti yang dulu juga sudah pernah kita sampaikan bahwa isim itu mendominasi dibanding fi'il, kan gitu. Dari satu paragraf yang kita baca di satu kitab itu mesti persentasenya 70-90% isim, selebihnya baru fi'il, kan seperti itu.
Insyaallah nanti kita bahas dan kita kasih di pekan yang akan datang. Kita mulai masuk nanti jilid 2 gitu. Gitu ya. Kalau kemarin kita huwa kalimat apa? Isim. Isim apa? Tandanya apa? Kok dia isim? Kita nggak tahu karena tidak ada tandanya. Al ya enggak, tanwin ya enggak. Oh ternyata huwa itu nanti masuknya adalah isim ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia isim domir, kan gitu. Insyaallah nanti kita bahas di jilid 2. Begitu, sekali lagi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Tafadhol. Ilmah? Enggak. Apa? Apa? Apa itu? Ya, apa? Saya pernah diajak sama teman buat makan di acara nikahan. Tapi acara nikahannya orang lain tuh. Maksudnya? Dari Indonesia. Enggak. Diundang. Diundangnya sama yang kerja di situ. Itu gimana tuh? Ada acara nikahan di gedung. Tapi bukan dia sama yang punya hajatnya diundangnya, tapi diundangnya diajak sama yang kerjanya. Yang punya hajat nggak tahu? Yang punya hajat Tahu nggak kalau antum datang untuk makan? tahu. Tahu? Nggak marah? Enggak. Ya udah. Berarti kan diizinkan, ya kan? Dan bisa jadi yang ngajak antum untuk makan di situ alias si pekerja itu juga sudah bilang ke yang punya hajat. Nggak masalah insyaallah. Gitu. Allah alam. Ada lagi? Maksud? Kalau tidak ada ya sudah. Ya, apa Shogi? Tentang sholat dulu pas masih belum tahu ya. Apa sholat itu bacaannya apa sama dari rakaat kedua sama rakaat satu itu sama bacaan sholat itu apa? Tidak masalah. Bacaan surat setelah Al-Fatihah kan? Tidak masalah. Tidak apa-apa. Ini rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca kulhu, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca kulhu lagi. Tidak masalah. Tapi kalau hafalannya sudah sampai juz 28, 27 ya izin lah. Kan dulu ya. Kalau sekarang ya rakaat pertama Al-Mulk, rakaat kedua Al-Qalam. Satu lagi kalau ada sebelum saya tutup. Jud. Oke. Kalau tidak ada ya sudah, nggak usah dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan biasanya nggak baik. Biasanya. Tapi kan ada hal-hal yang kalau nggak dipaksa nggak jalan, kan? Kan ada model orang yang kayak paku kan? Tahu paku? Harus dipukul, harus dipalu. Kalau nggak dipalu dia nggak jalan. Jadi dia nggak akan bermanfaat, nggak akan berfaedah, kan gitu. Ya kayak saya ini kan dipaksa untuk jadi ustadz, makanya mau nggak mau belajar. Aslinya ya malas jadi ustadz. Enak jadi santri, kan? Tinggal dengarkan, nggak usah belajar, nggak usah nyari metode menyampaikan. Kan? Kalau cuma belajar untuk diri sendiri kan enak kan. Tapi kalau untuk ngajar kan tidak hanya belajar untuk paham, tapi ini nanti saya nyampaikannya gimana ya biar mudah dicerna, enak difahami, tidak sulit untuk dimengerti oleh para murid atau para santri kan gitu. Jadi terpaksa kita jadi ustadz ya. Tapi dalam keterpaksaan semoga ada ridha Allah. Maksud saya apa? Nanti kalau antum sudah lulus, terus antum bertugas di ma'had atau di masjid atau dimanapun itu, yang itu memang sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pondok atau melalui asatid antum, ya antum harus Bismillah. Selama itu di jalan Allah dalam rangka untuk
menegakkan agama Allah, kenapa enggak? Kan itu. Oh, nanti saya dipaksa nikah sama Tat. Ya enggak apa-apa toh, dipaksa nikah kok enggak mau. Loh, alhamdulillah loh dipaksa nikah. Hari ini tuh ada orang yang usianya 30 sampai 35 mau 40, mau nikah itu enggak dapat. Lah antum dipaksa nikah loh, bayangkan. Orang lain tuh nyari enggak nemu-nemu. Antum dipaksa loh. Disuruh nikah loh, sampai dikasih nih, pilih nih. Yang mana? Semuanya hafidhoh. Ayo, gimana coba? Kan gitu kan. Nanti saya terikat, nanti saya nggak bisa berkembang loh. Soal terikat apa enggak? Kalau ikatannya itu ikatan dalam bingkai ridha Allah, kenapa enggak? Soal bisa berkembang atau tidak itu tinggal kita. Kadang mindset kita aja yang menghalangi kita untuk berkembang. Wah, saya masa di sini terus itu. Saya kadang pikir gitu. Masa saya di Jepara terus nggak bisa berkembang? Memang berkembang itu kita harus di sana kemana-mana kan. Di satu tempat kita pun bisa berkembang. Tinggal kita aja. Mau nggak kita buka mindset? Kalau kita mau buka mindset, insya Allah kita bisa berkembang. Gitu. Nah, tatim itu kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.